Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar. Jadi walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh nih, semoga nggak akan mengurangi semangat belajar kalian ya. Harus terus semangat, oke? Oke deh, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Lilis Ratna Rahayu, kalian bisa panggil ibu Lilis. Nah, ibu nanti akan mengajar mata pelajaran ekonomi kelas 10. Oke, udah kenal ya nama ibu. Nah, kita lanjut. Sebelumnya ibu udah share di classroom kan mengenai video pertama, yaitu tentang apa sih itu ilmu ekonomi. Nah, kalian harus nonton video itu dulu, baru setelah itu kalian bisa menonton video ini mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton video pertama mengenai apa sih itu ilmu ekonomi, sekarang di close dulu video ini, terus kalian tonton dulu video pertama, baru nanti setelah itu kalian bisa lanjut lagi untuk menyimak video ini mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi biar kalian gak bingung nantinya. Oke ya, paham? Oke, kita mulai aja materi hari ini mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, jadi ibu mau ulas sedikit mengenai apa sih itu ilmu ekonomi ya kan. Sebelumnya kalian kan udah nonton tuh videonya. Jadi sebenarnya ekonomi ini kalau secara etimologi berasal dari kata oikos yang artinya aturan dan nomos yang artinya rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi itu adalah aturan-aturan rumah tangga. Jadi bukan rumah tangga individu aja, bukan rumah tangga keluarga aja, tapi rumah tangga dalam lingkup yang luas, yaitu rumah tangga negara. Nah, itu ilmu ekonomi secara etimologi. Nah, jadi sebenarnya ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sih caranya nih manusia atau masyarakat nih bisa mengelola sumber daya yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu. Gimana sih caranya manusia ini memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang ada itu terbatas. Nah, dalam video yang sudah kalian tonton itu kan juga dijelaskan bahwa kalau kita bicara ekonomi itu kita bicara tentang pilihan, kita bicara tentang pengambilan keputusan. Jadi kita belajar untuk membuat suatu pilihan, kita belajar untuk mengambil keputusan dalam hidup kita untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Nah, jadi kalian ini pasti dong, namanya hidup pasti akan dihadapi dengan berbagai macam pilihan. Dari pilihan itulah kita harus buat keputusan. Nah, itu berarti kalian sudah menerapkan yang namanya ilmu ekonomi. Contohnya gimana, Bu? Contohnya misalkan kalian punya uang 50.000. Nah, ada banyak pilihan tuh. Apakah kalian mau beli buku dengan uang 50.000 itu, atau kalian bisa beli pulsa, atau kalian mau beli makanan? Tuh, ada 3. Nah, pilihannya cuma itu, semua harganya 50.000. Misalkan yang makanan yang kalian pingin 50.000, buku yang kalian ini juga 50.000 harganya, pulsa yang kalian butuhkan juga 50.000. Nah, kira-kira dari 3 pilihan ini kalian ini mau yang mana nih? Ya kan? Akhirnya kalian memutuskan untuk membeli pulsa, misalkan mau beli pulsa aja deh 50.000. Nah, berarti kalian ini sudah membuat keputusan, kalian sudah mengambil pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya nih. Soalnya kalau nggak ada pulsa nanti nggak tahu ada info-info nih kan, kita lagi pembelajaran jarak jauh, jadi butuh pulsa kayaknya gitu. Nanti kalau ada kuota internet kan kita bisa cari sumber belajar di internet gitu. Jadi kayaknya sekarang yang lebih dibutuhkan adalah pulsa deh gitu. Nah, itu jadi cara nggak langsung kalian ini sebenarnya sudah menerapkan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu. Jadi ekonomi itu berhubungan dengan bagaimana caranya sih manusia itu bisa memenuhi kebutuhan hidup di tengah-tengah sumber daya yang terbatas gitu. Paham ya mengenai ilmu ekonomi? Oke, kita lanjut sekarang. Kalau bicara ilmu ekonomi, maka kalian nanti akan sering banget mendengar yang namanya biaya peluang. Pasti ada peluang-peluang nih, kayak kalau di matematika kalian suka, mungkin kalian pernah belajar di SMP materi mengenai peluang di matematika ya kan. Biaya peluang itu apa sih, Bu? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi biaya peluang ini adalah biaya yang muncul karena kita sudah membuat suatu pilihan, atau biaya yang dikorbankan untuk memilih suatu pilihan. Yaitu tadi, misalkan kalian milih mau beli baju atau beli sepatu. Kalau kalian beli sepatu, berarti kalian sudah kehilangan peluang untuk beli
baju gitu. Kalau kalian pilih beli baju, berarti kalian udah kehilangan peluang untuk membeli sepatu. Nah, itu maksudnya biaya peluang. Jadi biaya yang muncul karena kita tuh membuat suatu pilihan. Biaya yang dikorbankan untuk memilih suatu pilihan. Kalian kalian pengen banget nih beli baju, harganya 50.000. Nah, sama mau beli sepatu harganya 100.000. Karena uang kalian terbatas, kalian lebih pilih beli baju deh yang 50.000. Nah, artinya kalian sudah kehilangan peluang untuk beli sepatu seharga 100.000. Nah, itu maksudnya biaya peluang. Oke, biar lebih paham, kita lihat contoh ya mengenai biaya peluang. Nih, ada beberapa contohnya. Setelah lulus SMK, Eriska ditawari tetangganya bekerja di warnet dengan gaji 2.500.000 per bulan. Nah, ia juga mendapat tawaran bekerja di toko buku dengan gaji 2.800.000 per bulan. Tapi Eriska memilih membuka usaha sendiri dengan peluang keuntungan 3.500.000 per bulan. Nah, berapakah besarnya biaya peluang Eriska? Coba gimana? Eriska udah ditawarin gaji 2.500.000 tuh bekerja di warnet. Terus ada lagi tawaran bekerja di toko buku gajinya 2.800.000, tapi dia lebih pilih buka usaha sendiri. Dengan peluang keuntungan nih, kira-kira nanti dia akan dapat 3.500.000 per bulan. Berarti biaya peluang yang sudah Erika korbankan itu berapa sih? Nah, kalau kayak gini gampang. Kita cuma mencari berapa sih tawaran dengan gaji terbanyak, itu biaya peluangnya. Nah, berarti besarnya biaya peluang Eriska adalah dengan bekerja di toko buku. Gajinya adalah 2.800.000 per bulan. Eriska telah kehilangan biaya peluang 2.800.000, yaitu bekerja di toko buku gitu. Jadi kalian pilih peluang yang lebih besar biayanya gitu. Jadi kita kehilangan itu deh gitu. Oke, contoh lain ya, biar kalian lebih paham. Siska, seorang tenaga kerja, berpeluang menjadi karyawan di perusahaan A dengan gaji 3.200.000 per bulan, di perusahaan B dengan gaji 3.500.000, dan di perusahaan C dengan gaji 4 juta. Tapi Siska ya, bukan Ari. Tetapi Siska memilih kuliah dengan biaya 2 juta. Nah, berapakah biaya peluangnya? Tuh, dia ditawari kerjaan di perusahaan A gaji 3,2, di perusahaan B gaji 3,5, di perusahaan C gajinya 4 juta. Tetapi si Siska ini lebih memilih kuliah dengan biaya 2 juta. Jadi berapa biaya peluangnya? Nah, kita estimasikan bahwa si Siska ini dia nggak bisa bekerja bersamaan. Maksudnya misalkan pagi di perusahaan A, nanti sorenya ke perusahaan B, malamnya ke perusahaan C, nggak bisa. Dia harus full di satu perusahaan. Dan kayaknya si Siska ini juga nggak bisa kerja sambil kuliah, jadi dia harus pilih salah satu, mau kerja atau mau kuliah nih, karena kerjanya full time, kuliahnya juga full time gitu ya. Maka biaya peluang yang dikorbankan Siska sebesar 4 juta, yaitu di perusahaan C. Jadi di sini tuh kalian cuma ambil aja nih dari tawaran-tawaran itu berapa sih gaji yang paling besar, berarti itu biaya peluang yang telah dikorbankan si Siska. Nah, dari semua ini, dari perusahaan A, B, dan C ini yang berani memberikan gaji Siska lebih besar itu kan perusahaan C ya. Berarti si Siska ini telah kehilangan biaya peluang di perusahaan C sebesar 4 juta gitu. Jadi cari aja yang terbesar. Gampang kan? Gampang ya. Biaya peluang udah itu doang kok. Oke, kita next setelah biaya peluang. Nanti kalian di ekonomi ini akan sering dengar yang namanya prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Nih, biasanya 3 ini mereka berdampingan nih. Tapi sebenarnya apa sih artinya? Kita lihat ya. Jadi kalau yang namanya prinsip itu adalah pedoman ya. Prinsip itu pedoman hidup nih bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil terbaik. Pokoknya prinsip itu pedoman hidup lah intinya. Pedoman hidup kita. Nah, prinsip ekonomi itu bunyinya gimana, Bu? Nih, bunyinya adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya berusaha untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, pokoknya kalian modalnya kecil tapi untungnya itu harus besar gitu. Itu prinsip ekonomi. Jadi dengan pengorbanan kecil-kecilnya berusaha untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Contohnya aja kalau kayak kalian misalnya kalian ini jual kerudung ya kan, terus kalian belinya itu di mana namanya, misalkan di pasar Tanah Abang gitu kan, beli bahan-bahannya, kainnya misalkan. Nah itu kalian cari harga termurah gitu kan, termurah nih semeternya berapa, atau kalian mau jadi reseller aja gitu misalnya,
beli kerudung yang udah jadi terus habis itu dijual lagi gitu misalkan, tapi cari harga murah gitu. Jadi dari agennya tuh dikasih murah gitu, semurah-murahnya, nanti kalian bisa jual itu sampai untungnya 50% gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan pengorbanan sekecil-kecilnya berusaha untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itulah yang namanya prinsip ekonomi. Nah, ciri-ciri orang yang selalu berpedoman pada prinsip ekonomi, yang pertama pasti dia bersikap hemat, artinya dia nggak beli yang nggak dia butuhin gitu. Jadi dia mengutamakan, memprioritaskan apa sih yang lagi dia butuhkan sekarang. Kalau nggak butuh-butuh amat ya udahlah nanti aja belinya, nggak usah dibeli sekarang. Ya udahlah, kayaknya ini udah cukup, nanti aja lah kalau mau ditambah gitu. Jadi hemat, bersikap rasional. Rasional itu logis, masuk akal ya. Dan yang ketiga bersikap ekonomis. Nah, itu prinsip ekonomi. Sekarang kita lanjut ke tindakan ekonomi. Kalau tadi prinsip adalah pedoman hidup kita, tindakan ekonomi itu adalah usaha kita. Nih, kita lihat. Usaha manusia untuk mendapatkan yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Kayak tadi, prinsip kamu memegang teguh. Prinsipnya adalah, ya udahlah, gue mau jualan kerudung, gue harus cari. Aduh, modal gue cuman dapat gue cuma punya uang 100.000 nih. Ya udahlah, gue cari aja. Nanti kain yang 100.000 ini bisa dapat berapa meter gitu kan, terbanyak. Akhirnya tindakan ekonomi deh tuh muncul. Kalian ke pasar Tanah Abang ya kan, cari-cari mana nih yang paling murah gitu kan, yang sesuai sama budget modalnya kalian ya. Itu kalian udah melakukan tindakan ekonomi. Kemudian nanti kalian misalkan ngejahit ya kan, ngejahit kerudungnya misalkan, habis itu kalian menjualkan kerudungnya, mendistribusikan, itu kalian telah melakukan tindakan ekonomi. Jadi udah melakukan usahanya. Kalau prinsip pedomannya tindakan itu usahanya. Nah, tindakan ekonomi ini ada dua, rasional dan irasional. Kalau rasional itu yang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ya itu tadi, kalian punya uang 100.000, ya udah kalian mau cari kain, ya udah kalian ke Tanah Abang, ya udah mampunya berapa tuh, 100.000 tuh dapat berapa meter kain. Nah itu tadi sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kalau irasional, dia kebalikannya, tidak sesuai kebutuhan dan kemampuan. Contohnya apa? Kalian punya uang 100.000 nih, tapi rumah kalian lebih dekat ke Tanah Abang. Lebih dekat ke Tanah Abang, 100.000 itu misalkan kalian dapat 5 meter kain. Dapat 5 meter kain misalkan, tuh uang 100.000. Ternyata di Pasar Rebo katanya kalau 100.000 itu kalian bisa dapat 5,5 meter kain gitu kan. Akhirnya kalian pergi ke Pasar Rebo untuk mendapatkan 5,5 meter kain gitu. Cuman beda setengah meter aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dari ongkos itu sama aja bohong, karena jauhan ke Pasar Rebo daripada ke pasar Tanah Abang. Nah ini termasuk tindakan ekonomi irasional gitu. Jadi sebenarnya sama aja, orang jauhan ke Pasar Rebo ya kan, ongkosnya juga lebih mahal ya kan, cuman beda setengah meter aja, 100.000 ya kan. Nah itu namanya tindakan ekonomi irasional. Nah setelah tindakan ekonomi adalah motif ekonomi. Motif ekonomi ini adalah dorongan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi istilahnya alasan kamu, kenapa sih kamu tuh pengen melakukan kegiatan ekonomi ini. Kamu mau jualan kerudung, alasan kamu tuh apa sih, motif kamu tuh apa, kenapa kamu mau jualan kerudung? Oh iya karena saya mau dapat untung, mau dapat uang. Oke, berarti motif kamu adalah mencari keuntungan. Misalkan kamu mau jualan kerudung dengan alasan bahwa iya soalnya untuk memenuhi kebutuhan saya butuh uang saku, saya butuh uang saku untuk jajan, untuk makan misalnya, kalian tulang punggung keluarga, jadi saya harus kerja gitu. Ya udah, berarti motif ekonomi kalian adalah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Nah gitu, jadi motif ekonomi itu dorongannya, alasannya kenapa kalian melakukan kegiatan ekonomi itu. Nah motif manusia ini untuk memenuhi kebutuhannya itu dapat berupa motif intrinsik dan motif ekstrinsik ya. Nah jadi yang namanya motif intrinsik itu motif dari dalam. Contohnya adalah kamu bantu korban bencana alam ya, karena memang kamu ada rasa simpati. Nah itu intrinsik. Kalau ekstrinsik itu motif dari eksternal. Kamu menabung nih dengan alasan ya karena teman-teman saya semuanya nabung, jadi saya mau nabung gitu. Nah macam-macam motif ekonomi, jadi ada 5 nih motif ekonominya nih. Ada motif untuk memenuhi kebutuhan yang tadi Ibu bilang, motif untuk mendapatkan kekuasaan, ini biasanya di pekerjaan ya, kayak misalkan mau naik jabatan jadi bos ya kan, maka kerjanya produktif, lembur terus ya kan, pokoknya
biar dapat prestasi lah, biar bisa naik jabatan. Kemudian motif untuk memperoleh penghargaan nih, kayak misalnya kalian rajin belajar biar kalian ranking 1 gitu, atau kalian lomba biar kalian nanti menang, dapat sertifikat, dapat piala, dapat uang. Nah, itu motif untuk memperoleh penghargaan. Motif untuk membantu sesama manusia nih, kayak sekarang lagi corona kayak gini, suka ada kan penggalangan dana untuk membantu korban-korban yang terkena COVID-19 gitu. Nah, itu motif untuk membantu sesama manusia. Kemudian motif untuk memperoleh keuntungan kayak yang tadi sudah Ibu jelaskan. Itulah motif ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian ilmu ekonomi menurut analisisnya. Jadi ada yang namanya ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, dan ada yang namanya ekonomi terapan. Salah satu ya. Jadi yang namanya ekonomi deskriptif itu adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi contohnya misalnya kalian ini mau menganalisis tentang kenaikan jumlah produksi beras terhadap kenaikan harga. Jadi apakah kalau harga naik, apakah kalau harga beras naik berarti petani memproduksi beras juga akan lebih banyak? Nah, ya kan? Apakah harga ini apakah kenaikan harga mempengaruhi kenaikan jumlah produksi beras? Nah, ternyata berdasarkan data atau faktanya, produksi beras mengalami peningkatan itu bukan karena harga aja, tapi ada faktor lain, misalkan faktor tanah. Kalau tanahnya nggak subur, ya udah berarti jumlah produksi berasnya ya semakin sedikit dong. Tapi kalau tanahnya subur, ya produksi berasnya bisa menjadi banyak, ya enggak. Kemudian faktor iklim atau cuaca, ya kan, kalau cuacanya lagi kemarau banget, kering, atau cuacanya hujan terus menerus, ya udah produksi beras akan semakin sedikit gitu kan, jadinya rusak, tanamannya nggak jadi panen. Tapi kalau misalkan iklimnya lagi bagus, ya udah akan panen sesuai dengan waktunya gitu. Jadi berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, kalau teori ekonomi itu analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem perekonomian. Ini teori-teori ekonomi nih, misalkan menurut ahli A, menurut B, menurut si C gitu. Nah, itu teori. Jadi ya, teori itu yang secara tertulis. Jadi yang sudah ada pakarnya nih, pakar ekonomi mengatakan bahwa apa nih? Nah, itu teori ekonomi namanya. Jadi analisis ekonomi ya, jadi menjelaskan sesuatu. Itu teori namanya. Nah, kalau ekonomi terapan itu adalah ilmu ekonomi yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Jadi ini tuh ilmu-ilmu ekonomi jadi ditelaah lagi tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Jadi ekonomi terapan ini lebih ke kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan sama pemerintah nih biar ekonominya berkembang, biar kalau ada masalah ekonominya ini bisa teratasi. Gimana caranya? Maka dibuatlah kebijakan. Nah, itu termasuk ke dalam ekonomi terapan gitu. Nah, selanjutnya ruang lingkup ekonomi ada 2, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro, ingetin aja, mikro itu membahas bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Jadi dia biasanya tuh ekonomi per individu, ya. Kalau mikro, kalau makro itu luas cakupannya. Dia biasanya menganalisis perekonomian secara keseluruhan ya, ekonomi negara biasanya kalau makro itu. Kalau mikro itu dia individu ya. Jadi lingkupnya kecil. Nah, apa aja sih yang dibahas di ekonomi mikro? Nih, yang dibahas itu adalah aspeknya interaksi di pasar barang dan jasa. Ya kan, itu kan antara individu, pembeli dan penjual, ya kan, bukan tentang negara gitu. Kemudian ada tingkah laku pembeli dan penjual. Itu juga masuknya skala kecil, ya kan. And then interaksi di pasar faktor produksi. Jadi interaksi lebih kepada aspek ekonomi mikro itu interaksi dan tingkah laku para pembeli dan penjual di pasar itu kayak gimana sih gitu. Nah, kalau aspek ekonomi makro ini biasanya dia global ya, mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, ya kan. Jadi ekonomi negara nih kita nanti mau ngapain aja sih nih, gimana sih caranya nanti mau mengembangkan, memajukan perekonomian kita bakal ngapain. Nah, kemudian pengeluaran agregat itu pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, sebenarnya sama aja, tapi negara, jadi pengeluarannya negara mau beli barang dan jasa apa aja nih untuk pengeluaran agregat. Jadi secara keseluruhan pengeluaran agregat itu pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam periode tertentu gitu. Jadi negara
mau beli apa aja nih, pengeluaran yang dibutuhkan apa aja. Kemudian mengatasi pengangguran dan inflasi. Nah, makro itu berhubungan sama pengangguran dan inflasi. Pengangguran itu adalah masalah negara ya, jadi dia termasuk makro. Pengangguran kita tuh di Indonesia tuh ada berapa banyak sih, ya kan? Nggak mungkin dicek satu-satu penganggurannya berapa. Pasti berapa persen nih pengangguran kita di Indonesia gitu. Sama kayak inflasi pun seperti itu. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus ya. Dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau kayak misalkan nih banyak barang-barang naik, semuanya apa-apa naik, aduh banyak banget yang naik, dan itu berarti telah mengalami inflasi gitu. Paham ya ekonomi mikro dan makro? Sekarang kita lanjut ke ekonomi syariah. Oke, jadi ekonomi syariah ini pastinya adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi tapi berdasarkan prinsip syariah atau nilai-nilai Islam. Nah, nih tujuannya itu sebenarnya adalah menciptakan perekonomian yang maju, menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Intinya dia sistemnya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip Islam gitu, nilai-nilai Islam. Jadi kayak misalnya nggak ada riba, ya kan, pasti nanti kemudian ada nih prinsip ekonomi syariah tuh ada implementasi zakat, kemudian pembagian keuntungannya secara adil dan rata, jadi dia nggak ada sistem bunga-bunga gitu, semuanya sistemnya sistem bagi hasil, jadi dibagi rata, ya kan, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, nilai sistem ekonomi syariahnya tuh ada perekonomian masyarakat luas, keadilan dan persaudaraan, keadilan ekonomi, keadilan distribusi pendapatan, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, oke, itu tadi materi kita hari ini mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ya. Semoga kalian paham atas materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau memang ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Bu Lilis ya. Oke, cukup sekian materi hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan ataupun perbuatan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.